Jadi hampir setiap hari tuh gue denger kata benar, salah, benar, salah. Nah jadi sebenarnya benar ini apa sih? Dan salah ini apa? Oke ya, jadi hari ini gue bakal ngasih suatu pandangan dari gue sendiri. Jadi ini hanya perspektif gue ya tentang benar dan salah. Dan untuk teman-teman yang mau tahu pandangan gue tentang benar dan salah ini, ikuti terus video kita dari awal sampai dengan selesai. Oke, jadi gue mau ngajak teman-teman untuk berpikir dulu sedikit. Nah, jadi ada sedikit pertanyaan nih dari gue ya tentang berapa banyak di antara kalian yang udah sadar dan belum sadar kalau dunia ini perlu keseimbangan. Ya mungkin kayak tadi juga ya, kalau ada benar tuh pasti ada salah, kalau salah pasti ada benar. Jadi emang seimbang. Ya jadi emang dunia ini seimbang, ada siang, ada malam, ada aktivitas, ada istirahat, ada ikhtiar, ada takdir, ada laki, ada perempuan, ada lapar dan ada kenyang. Ya masih banyak lagi lah kalau mau kita jabarin satu persatu ya. Nah jadi dari sekian macam keseimbangan itu, maka bakal muncul yang namanya kebenaran nih menurut gua. Dan kalau itu benar, maka dia akan muncul lagi satu kebahagiaan. Ya jadi kalau kita lihat di video ini ada anak kecil nih. Anak kecil sekeliling kita emang hidupnya ceria-ceria dan bahagia terus. Bahkan kita yang dewasa juga kadang-kadang kita mimpi untuk balik lagi ke masa anak-anak. Ya benar, kalau kita lihat anak-anak itu kehidupannya emang serba seimbang. Coba kalau misalnya ada hal yang gak seimbang, ya itu mungkin jadi gak bener ya, dan gak ngasilin kebahagiaan. Dan gue rasa sih emang begitu. Nah ini kenapa bisa begitu? Coba kalau kita berpikir lagi kan. Kalau kita lebih banyak kerja dibandingin istirahat mungkin ya. Kalau konteksnya kita hari ini, ya mungkin kerusakan juga bakal terjadi dalam diri lo. Sakit misalnya. Dan kalau kita kembali ke anak-anak itu, kalau susunya ada yang kurang atau tidur ada yang kurang, dia pasti rewel. Nah makanya emang seimbang itu perlu benar nih untuk jadiin semuanya itu benar dan bahagia. Jadi kalau udah seimbang, dia nggak ada trouble lagi. Kalau yang gue lihat ya, tapi gak tahu juga kalau yang orang lihat. Mungkin nanti bisa jadi bahan kita diskusi. Kalau ada teman-teman pandangan lain, tolong ditulis di kolom komentar ya. Jadi kalau gue tarik ke ajaran gue, karena gue Islam ya. Jadi di Al-Quran tuh sudah jelas tuh di Al-A'raf ayat ke-7 ada kutipan ayat yang bunyinya, katakanlah Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil. Nah jadi kalau kita lihat dari penggalan ayat itu, menurut gue sih jelas. Ketika adil tuh maksudnya ya seimbang dan sesuai dengan kadarnya ya. Makanya logo di pengadilan itu juga kan gambarnya timbangan tuh. Karena apa? Ya kalau dia berat sebelah itu gak adil dan timpang namanya. Nah, oke, kita bakal itu lagi, jadi dipertegas lagi nih, masih di surat Al-A'raf ayat ke-31. Sekarang bunyinya itu, hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk ke masjid. Makanan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah udah jelas nih dari dua penggalan ayat di atas, kalau emang kita tuh disuruh untuk seimbang dan gak berlebih-lebihan. Jadi harus sesuai dengan porsi dan kadarnya ya, kalau mau enak dan aman dalam jalanin hidup. Cuman kalau lu ada satu yang berlebih ya gue rasa itu gak mungkin enak lu ngejalanin hidup. Karena kalau kita kelebihan juga gak enak, kalau kita kekurangan juga gak enak. Maka harus seimbang. Nah sekarang pertanyaan gue untuk kalian semua, coba lo orang jawab dengan jujur. Karena kalau gak jujur ya nanti lo orang bakal bingung sendiri ya dalam menelaah kebenaran ini. Jadi kalian pernah gak sih ngerasain galau gitu? Hati kalian itu maunya A tapi akal kalian gak sepakat dengan itu. Atau sebaliknya deh, lo orang maunya B tapi akal orang maunya A. Nah ini kan bentrok nih. Ada bentrok, ada deadlock, ada miss antara akal dan hati kalian ya. Ya biasanya sih hal ini yang bikin kita ragu dalam
nentuin pilihan gitu ya. Jadi kadang-kadang lo mau beli ini tapi kok kayaknya enggak ya. Nah dari sini nih ternyata kita sadar kan kalau diri kita juga ada hal yang harus seimbang, yang harus terkoneksi secara utuh untuk bisa menjadi suatu kebenaran. Nah kenapa bisa dikatakan suatu kebenaran? Karena kalau lo sudah milih itu pasti itu pandangan lo betul. Nggak mungkin lo mau milih yang lo pandang salah. Jadi sederhananya gini menurut gue ya, sesuatu hal dalam kehidupan manusia itu bisa dikatakan benar ketika hati dan pikiran lu tuh selaras. Nah kadang kita ini terlalu banyak analisa dalam menentukan suatu hal yang ujung-ujungnya bikin kita pusing sendiri nih untuk nentuin pilihan. Jadi kesimpulannya menurut gue tuh, kebenaran sejati itu menurut gue terletak pada suara hati lu yang bersumber dari spiritual center. Jadi dalam diri kita ini kan ada dua fungsi ya, akal untuk berpikir dan hati itu untuk merasa ya, kalau gua pikir ya. Nah dua hal ini harus connect, maka itu bakal jadi suatu kebenaran. Kalau dalam psikologi itu biasanya disebut dengan IQ dan SQ. Ada lagi nanti EQ ya. Jadi itu 3 hal yang harus terkoneksi dalam diri kita untuk kita tuh jadi aman dalam menjalani hidup. Dan kalau gue sendiri secara pribadi gue sepakat dengan apa yang disampaikan Jalaluddin Rumi ya, ahli sufi tuh. Jadi dia pernah ngomong kalau mata hati punya kemampuan 7 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada 2 indera penglihatan. Nah, jadi emang di sini yang menjadi titik tengah kita adalah hati kita dan akal kita itu harus lebih selaras dalam menentukan pilihan ya. Dan kesalahan itu kalau menurut gue sih karena kita terlalu banyak dengerin omongan orang dan kita ngabain hati kita dan pikiran kita sendiri. Padahal yang menjalani hidup ini kan kita gitu loh, bukan dia orang. Ya kita boleh-boleh aja sih dengerin omongan orang. Cuman itu harus kita jadiin masukan aja untuk nambah-nambah pemikiran kita ya. Gak melulu kan omongan orang harus kita jalanin. Kalau dia ngomong tapi gak sesuai dengan kenyataan yang kita alamin, masa mau kita ikutin. Ya jadi untuk sekarang kalian masih suka bingung kalau nentuin pilihan, jadi gue rasa jangan bingung lagi deh. Ikutin aja suara hati kalian, karena hati kalian itulah yang lebih murni dan lebih bijak dalam melangkah. Sebetulnya kita semua sudah termakan oleh budaya kerja modern yang mengajak kita untuk tidak percaya dengan suara hati. Kita memang sudah diajarin untuk ragu terhadap diri kita sendiri dan mencari pembenaran dari luar untuk hal-hal yang kita perbuat. Nah, namun jika kita lihat lagi nih para eksekutif, manajer, wira swasta, wira usaha yang berhasil, mereka tuh ternyata lebih cenderung menggunakan akal dan hati mereka tanpa peduli dengan omongan-omongan orang di sekelilingnya. Maksudnya di sini tuh omongan orang itu ya kita jadiin sebagai masukan aja, nggak terlalu kita gubris ya kalau itu nggak sesuai dengan realita yang kita hadapi. Nah, oke, besok kita bakal balik lagi channel kesayangan kalian ini, channel yang bakal banyak bahas tentang seputar kehidupan yang agak bingungin ini guys. Untuk kalian semua yang dapat manfaat dari video ini, dari obrolan ini, dari tips ini, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe, berikan like, dan sebarluaskan lagi video ini ke teman-teman yang lain ya, biar diorang juga bisa keluar dari zona kebingungan mereka. Kalau kalian ada pertanyaan juga soal apapun itu, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Kalau hal itu pernah kita alami, nanti bakal kita share dan kita diskusiin juga untuk teman-teman semua. Oke, nggak banyak hecong. Untuk kalian baru aja gabung channel ini, silahkan cek dulu video dan playlist kita sebelumnya. Mungkin di situ juga ada beragam informasi yang penting yang sedang kalian cari ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.